Halo manusia-manusia berburu jagat, ketemu lagi sama Pak Dio Santoso dari Jaga Play. Hari ini kita ditemanin sama tamu spesial, kucing kantor namanya si Gendut. Karena seperti biasa kita akan bahas sesuatu yang definitely ngobrolin soal kucing. Kita akan ngomongin soal game terbaru dari Blue 12 Studio dan Annapurna Interactive, Stray. So, kalau misalnya lu ngikutin perkembangan industri game selama beberapa tahun terakhir, harusnya lu nggak terlalu asing lagi sama namanya Stray. Dia cukup jadi sumber perhatian banyak gamer, karena pada dasarnya dia adalah game minta lu berperan sebagai kucing. Nah, karena dia visualnya juga indah, dia sempat dijadiin sama Sony buat ngepresentasiin performance-nya PlayStation 5 sebelum konsol itu keluar ke pasaran. Nah, setelah nunggu cukup lama, setelah nunggu cukup lama, akhirnya dia tersedia juga di pasaran buat PC, PS4, dan PS5. Jadi ya, kita akan ngobrolin soal kira-kira gimana sih rasanya main game yang lu perannya tuh sebagai kucing gitu. Nah, setelah ini sebenarnya bercerita soal seekor anak kucing liar yang gak punya nama, yang di satu titik dia tuh terjatuh ke kedalaman gitu ketika dia berusaha mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Nah, ternyata bukan kotoran dan bukan rongsokan ditemuin, ternyata dia menemukan kalau di bawah tanah itu ada struktur yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangin. Jadi ada bangunan, ada kota, dan ketika dia jalan-jalan makin jauh, dia menemukan kalau ternyata kota-kota ini tuh dihidupin atau ditempatin oleh robot-robot humanoid yang berusaha mereka ulang kehidupan manusia gitu. Jadi lu ketemu sama robot-robot yang ada yang nyapu, ada yang buka toko, ada yang jaga bar, ada yang jualan baju. Jadi ada misteri tertentu di dunia Stray yang bikin lu bertanya-tanya kenapa banyak robot gitu tapi nggak ada manusia sama sekali. Jadi kira-kira cerita itu yang akan dibawa sama Stray. Dan lu akan ketemu juga sama robot drone kecil yang akan nemenin lu sama perjalanan, namanya B12. Dia akan bantu lu ngelakuin sesuatu hal yang tidak dilakuin sama kucing. Jadi bisa kayak ngambil barang, nge-explore konsol untuk komputer misalnya. Jadi semua hal yang nggak bisa dilakuin kucing akan dilakuin sama si B12 ini. Nah, jadi kalau misalnya lu main sama Stray, mengingat dia karakter utamanya adalah kucing, pertanyaan paling pertama yang pasti keluar dari mulut lu adalah, apakah dia berhasil mensimulasikan keseruan menjadi seekor kucing seperti si Gendut ini gitu? Gue bisa bilang dengan 100% mereka berhasil. Jadi salah satu cara yang mereka lakuin adalah mereka menyediakan begitu banyak fungsi dan kesempatan untuk berperan sebagai kucing, walaupun tidak ada fungsinya dalam cerita dan gameplay. Misalnya lu ada tombol buat ngeong, si Gendut emang gak pernah ngeong, tapi ada tombol buat ngeong spesifik yang sebenarnya kalau misalnya di gameplay itu sebenarnya gak ada tujuannya gitu. Terus lu juga bisa cakar-cakar karpet kalau lu mau. Kalau misalnya ke rumah orang, terus lu ketemu karpet yang lucu, pengen lu cakar, nggak ada tujuannya juga bisa. Kalau misalnya pengen tidur, keliatin karpet, ada yang nyaman, ada bantal, pengen tidur sejam, 2 jam, di game itu bisa juga, karena memang nggak ada tujuannya. Jadi untuk urusan memsimulasikan kehidupan menjadi seekor kucing, Stray ngelakuin tugas itu dengan sangat-sangat fantastis. Ekstra pujian untuk kemampuan tim mereka buat ngehasilin animasi gerak si kucing juga yang gue yakin nggak ada motion capture di sana, tapi mereka berhasil mensimulasikan animasi gerak, lompat, baring, atau sekedar kayak ketakutan dan sakit tuh dengan cukup natural gitu. Jadi lu berasa bener-bener kayak lu meranin seekor kucing. Sementara dari struktur gameplaynya sendiri, Stray tetap dihitung sebagai game indie, walaupun visualnya yang lu lihat di layar sekarang itu cakep dan kelihatannya budgetnya gede, tapi ini tetap gamenya si Annapurna. Jadi mereka selalu ngasih kesempatan ke developer indie buat ngasilin game-game unik yang gak pernah diciptain sama game lain, tapi kontennya tetap singkat dan padat. Jadi itu experience yang bisa lu expect dari Stray. Ini bukan AAA, ini bukan game yang akan ngasih lu 15 jam permainan dengan multiplayer misalnya, enggak. Ini tetap game pendek, singkat, padat yang bikin lu berperan jadi kucing gitu. Nah, pengalaman Stray lu selama perjalanan kira-kira 4-6 jam permainan di awal itu akan diisi paling nggak dengan 4 aktivitas. Pertama ada platforming. Jadi sebagai kucing, karena lu nggak punya sifat harus ngikutin jalan utama, lu selalu punya chance buat lompatin pipa, lompatin objek, lompatin meja orang untuk mencari jalan keluar atau jalan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu akan jadi salah satu tantangan utama. Lu harus observasi kira-kira kalau misalnya gue mau ke tempat yang lebih tinggi, gue mesti lompat kemana ya gitu. Dan lu bisa manfaatin kemampuan si kucing tanpa nama ini. Nah, yang kedua adalah lu harus nyelesain beragam quest di kota-kota yang bisa dibilang berhubungan kayak hub gitu fungsinya. Jadi selama perjalanan progres cerita lu akan ketemu beberapa kota bawah tanah yang disinggahin sama si kucing.
biasanya kota-kota ini memuat quest. Jadi misalnya ada yang minta kayak lu, hey gue pengen makan A dong gitu. Nah ternyata makanan A ini hanya bisa lo dapetin di karakter B. Sementara karakter B untuk ngasih makanannya dia minta sesuatu yang C. Untuk dapetin C, lo mesti bantuin karakter D buat dapetin item E gitu. Jadi kira-kira kayak gitu struktur quest ada di Stray. Nah berita baiknya, untung struktur ini pacingnya bagus untuk sisi cerita. Jadi ada banyak game di luar sana yang blunder. Misalnya kayak karena kotanya makin jauh, makin panjang lu kunjungin, biasanya misinya makin kompleks, makin bosenin, makin kayak terlalu lama gitu. Sementara di Stray nggak kayak gitu. Kota yang baru yang lu kunjungin tuh tidak selalu memuat quest yang lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan kota yang sebelumnya. Jadi pacingnya bagus, ada kota yang bahkan lu bisa cuma kunjungin, ngobrol sama orang, terus bisa lewatin gitu aja gitu. Nah, struktur gameplay ketiga adalah puzzle. Jadi berkat bantuan si B12 yang bisa ngambil item, bisa nge-translate perkataan si robot, terus bisa ngebuka pintu segala macam, lu akan ketemu sama puzzle-puzzle di mana lu bisa dapetin either collectible satu sesuatu yang berhubungan sama karakter sama cerita utama, di mana lu harus nyelesain puzzle tertentu. Bisa jadi yang sesederhana kayak oh ini ada brankas, ada kodenya, kira-kira kodenya di mana ya gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang butuh kayak semacam observasi ekstra dan pemahaman logika tambahan untuk nentuin kira-kira sebenarnya solusinya apa sih gitu. Kira-kira demikian. Nah, yang buat keempat adalah stealth. Karena si kucing orange seperti si gendut ini yang tidak punya banyak guna, punya cakar, badan gede tapi nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak bisa ngelawan. Jadi kebanyakan aktivitas tuh ketemu sama musuh atau ketemu sama pihak yang benci sama lo tuh tidak bisa dilakuin konfrontasi langsung. Lo harus either lari atau lo harus bersembunyi. Nah, stealth juga jadi bagian dari Stray, karena ada banyak misi di mana lo harus ke lokasi A, B, C, D tapi lo nggak boleh ketahuan. Jadi lu bisa sembunyi di kotak, lu bisa menghalangi radar musuh, nggak menghalangi, jadi kayak berjalan menghindari radar musuh yang kelihatan di layar. Ada elemen juga kayak gitu. So biasanya itu Stray, experience yang lu dapetin dari Stray. Dari gue pribadi sih gue merekomendasikan ini game, terutama kalau misalnya lu termasuk gamer yang punya kucing di rumah dan lu pengen main game yang bisa bikin lu jadi kucing, mengerti kenapa mereka kadang-kadang imut tetapi menyebalkan juga, karena memang banyak aktivitas yang tidak berguna yang bisa lu lakuin sebagai kucing di Stray. Terus yang kedua dari sisi gameplay juga ternyata lumayan fun, ada sesuatu yang lumayan menyegarkan dan menyenangkan untuk sebuah game pendek yang ketika banyak game sekarang tuh open world semua, aktivitas begitu banyak, sebuah game yang linear yang bikin lu menyelesaikan tantangan yang sederhana tuh lumayan menyegarkan gitu di kondisi kayak gini. Terus yang ketiga ya, untuk sebuah game indie yang pendek, visualnya benar-benar cakep, dan gue nggak bisa lebih rekomen lagi kalau misalnya lu main ini di PC dengan setting kanan banget atau main di PS5, lu akan lihat visualnya tuh nggak cuma soal detail dan lighting doang, tapi juga kayak desain dunianya, desain robot humanoidnya, kayak ada misteri yang jelas terpampang di setiap sudut lu bergerak dan berjalan dan melompat. Karena jelas ada sesuatu yang berbeda di dunianya Stray ini. Tapi ya sekali lagi bukan berarti game ini sempurna. Buat gue pribadi, keluhannya cuma 2. Enggak deh, keluhannya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, gue agak terlalu kecewa karena dia tidak ada fitur kustomisasi kucing. Jadi kucing karakter utamanya adalah kucing yang lu dapetin di cerita. Lu nggak bisa ganti warnanya, lu nggak bisa ganti jenisnya, lu nggak bisa mentransfer bentuk si gendut menjadi digital di Stray. Gue berharap itu feature akan keluar di masa depan, contoh dari update gitu. Terus yang kedua, gue juga lumayan kecewa karena menurut gue ceritanya agak sedikit anti klimaks di akhir, tapi itu sangat-sangat preferensi pribadi. Mungkin yang lu dapetin dengan yang gue dapetin berbeda kesannya. Terus yang ketiga ya, gue agak merasa kalau collectibles yang lu dapetin dari semua jalur alternatif yang lu lewatin itu tidak terlalu berharga gitu. Menurut gue akan jauh lebih menarik kalau collectibles-nya misalnya berisi sesuatu yang bisa mempengaruhi either wujud fisik atau performance si kucing karakter utamanya ini gitu. Kira-kira demikian. Nah, Stray sekarang available di PC. Ya, terus kalau misalnya lu gamer
yang langganan PlayStation Plus Extra ataupun Deluxe di PS4 ataupun di PS5, lu bisa mainin game itu secara gratis, langsung dari day one ketika video ini keluar gitu. Dan lu bisa langsung mainin dan rasain gimana rasanya jadi kucing yang imut, pintar, tapi juga nyebelin di saat yang sama. Pada Santoso dari Jaga Play untuk Jaga TV bersama dengan si gendut yang sekarang lagi mau ngapain? Ya udah. Oke, demikian. Bye. Dadah. Nah, sebelum kita mulai ngobrolin soal mekanik gameplay, Stray itu sebenarnya bisa dibilang sebagai game Nut. Meow. Oh. Nah, sebelum kita mulai ngobrolin soal mekanik gameplay, Stray itu sebenarnya bisa dibilang sebagai game Nut. Meow. What is it?